Bisa teman-teman lihat di sini berhasil dicairkan dengan jumlah pinjamannya Rp2.400.000. Jadi silahkan kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas adalah aplikasi yang ilegal. Nah, semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Seperti di video-video saya sebelumnya, di sini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru di tahun 2022. Untuk aplikasi yang akan saya review adalah aplikasi ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan terlebih dahulu edukasi ataupun poin-poin penting dalam video kali ini. Untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Kemudian, pada poin kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Dan kemudian di poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman. Nah, baik teman-teman, sekarang akan saya coba jelaskan satu per satu. Untuk poin pertama, di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Contohnya pada bagian kontak, penyimpanan ataupun di ruang memori, pesan, kotak masuk, dan juga telepon. Usahakan teman-teman gantilah terlebih dahulu menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Karena jika teman-teman nanti menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan kalian autol, malahan yang ada nanti data-data kalian akan secara otomatis disadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Oleh sebab itu, ini adalah poin penting, harap teman-teman diamankan terlebih dahulu. Dan kemudian untuk poin kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang terdaftar di OJK. Nah, jadi teman-teman, jika kalian nanti belum memiliki rawatan yang baik di OJK, di sini saya merekomendasikan salah satu aplikasi pinjol OJK yaitu bernama Akulaku, Ada Kami, Kredit Pintar, dan EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi ini adalah aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK dan juga memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi teman-teman untuk sistem bermainnya seperti ini ya. Kalian pinjamlah terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Kalian bisa memilih saja salah satu di antara beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan ini. Nah, jika teman-teman nanti sudah memiliki peminjaman di OJK dan tidak galbay, ingat teman-teman jangan sampai melakukan galbay dalam aplikasi pinjol OJK. Kalian bayarlah sebelum tanggal jatuh tempo.
Karena jika teman-teman nanti berniat galbay di aplikasi OJK, maka nanti secara otomatis data-data kalian akan terblacklist di semua aplikasi pinjol ilegal ataupun pinjol yang OJK. Jadi teman-teman tidak akan bisa lagi meminjamnya. Jadi seperti itu. Nah, jika nantinya kalian sudah memiliki rawatan yang baik di OJK, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan secara otomatis diproses dengan mudah dan cepat. Namun, jika teman-teman nanti tidak memiliki rawatan di OJK satupun, maka sudah saya pastikan pengajuan kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Oleh sebab itu, ini adalah poin yang sangat penting harus perhatikan sebaik mungkin karena dari kemarin banyak sekali dari teman-teman yang masih saja autol pada saat melakukan peminjaman. Dan setelah saya cek, ternyata salah semua, tidak memiliki rawatan ataupun data-datanya belum dikondisikan dengan baik. Dan kemudian untuk poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu di dalam hal melakukan peminjaman. Jadi seperti ini teman-teman, sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjamannya tinggi, bisa mencapai 200 juta rupiah lebih. Untuk di aplikasi pinjol ilegal resikonya sangat tinggi jika kita tidak tahu bagaimana cara-caranya, karena faktanya nanti setelah di ACC hanya bisa dicairkan Rp600.000 dan tenor selama 7 hari, serta bunganya pun sangat tinggi. Jadi harap teman-teman diamankan terlebih dahulu, kondisikan semuanya data-datanya. Jadi seperti itu. Itulah beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum kalian melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah, baik. Jika teman-teman sudah mengamankan dan mengkondisikan seluruh data-data kalian, kita langsung saja membocorkan untuk aplikasi yang saat ini aku rekomendasikan. Nah, untuk aplikasinya adalah aplikasi Dana Ribu. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi Dana Ribu ini bisa teman-teman dapatkan di Google Play Store karena sudah tersedia. Nah, untuk di aplikasi ini juga adalah aplikasi ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi bagi teman-teman nanti yang berniat untuk melakukan aksi galbay dipersilakan. Karena untuk di aplikasi ini aman untuk digalbay dan pastinya tidak ada DC lapangannya. Karena yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu, kan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan aplikasi ini masih bersifat ilegal. Bisa kalian lihat, untuk di aplikasi ini mengakses ke kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan juga telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semuanya agar selalu mengamankan ataupun mengkondisikan data-data kalian. Saya kasih contoh, untuk di bagian kontak kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot, ataupun juga kalian bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Kemudian di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke bagian foto-foto dan video-video pribadi kalian, harap kalian diamankan terlebih dahulu, gantilah semuanya menggunakan foto-foto orang lain. Dan untuk di bagian telepon, teman-teman bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, di sini bagi teman-teman yang memiliki dua smartphone sebenarnya lebih menguntungkan. Karena yang di HP satunya itu bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Dan yang di HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk membackup seluruh dari data-data teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Dana Ribu ini. Bisa teman-teman lihat seperti inilah ya tampilan dari aplikasi Dana Ribu. Untuk di aplikasi Dana Ribu tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi kita di sini belum dapat melihat berapa limit ataupun tenor yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi
Untuk bisa mengetahui berapa limit dan tenor yang bisa kita dapat, kalian bisa klik saja pinjaman. Untuk di halaman pertama kita disuruh mengisi informasi pribadi ya, seperti pengisian nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, status perkawinan, nomor WhatsApp, pendidikan, dan jumlah anak. Nah, ini tinggal teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen teman-teman. Dan pada saat pengisian nama lengkap sesuai KTP, usahakan kalian menulis menggunakan huruf kapital. Dan di pengisian nomor NIK, harap teman-teman diisi dengan benar, jangan sampai salah. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja di sini selanjutnya. Untuk di halaman berikutnya, kita disuruh mengisi 3 informasi kontak darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman, kalau bisa kalian gunakanlah nomor orang lain ataupun juga kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan juga saya sarankan bagi teman-teman nanti yang sudah bersuami istri, untuk di hubungan yang pertama, kalian bisa isi pasangan ya, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja selanjutnya. Untuk di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi pekerjaan. Di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan dokumen kalian. Dan di sini untuk di bagian penghasilan per bulan, teman-teman, adalah poin yang menurut saya cukup penting ya. Karena di sini jika nantinya teman-teman hanya mengisi 1 juta ataupun 2 juta, maka tingkat di ACC-nya akan lebih kecil. Oleh sebab itu, kalian isi saja sesuai dengan berdasarkan UMR teman-teman, atau bisa diisi 4 juta ke atas. Jadi seperti itu. Nah, untuk di penguploadan bukti kerja sebenarnya di sini opsional teman-teman. Boleh diisi dan boleh tidak. Namun alangkah baiknya agar lebih cepat di ACC, kalian bisa isi saja ataupun menguploadnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja selanjutnya. Nah, untuk di halaman berikutnya kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan foto selfie memegang KTP. Nah, di sini teman-teman adalah poin yang sangat penting. Usahakan pada saat kalian mengupload foto KTP bagian depan jangan sampai blur ataupun pecah. Karena jika nantinya berhasil mengupload foto KTP dengan benar, maka nanti akan secara otomatis tempat tanggal lahir, agama, dan pengisian tempat tinggal akan otomatis terisi. Oleh sebab itu, harap teman-teman dikondisikan dengan baik. Nah, untuk di foto selfie memegang KTP di sini teman-teman, saya kasih info ya teman-teman. Untuk di penguploadannya itu keadaan wajah blur itu tidak masalah, karena yang terpenting adalah foto KTP-nya. Jadi teman-teman tidak masalah jika nantinya wajah pada saat kalian memegang KTP itu kelihatan tidak jelas ataupun blur, itu tidak masalah ya teman-teman. Karena yang diambil adalah KTP-nya. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah, kalian di sini bisa klik saja selanjutnya. Di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini teman-teman untuk keunggulannya juga di aplikasi ini, jika kalian tidak memiliki akun bank, kalian bisa meminjam terlebih dahulu nomor rekening orang lain. Bisa pacar kalian, saudara kalian, keluarga kalian, ataupun teman kalian. Dan usahakan akun bank harus aktif ya, karena akun bank ini adalah akun bank yang akan dicairkan jika nanti pengajuan teman-teman di ACC. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka di halaman berikutnya kita disuruh verifikasi wajah. Jadi jangan sampai ya pencahayaan mengganggu wajah kalian. Nah, teman-teman, di sini kita berhasil ya mendapatkan jumlah pinjamannya di angka 1 juta rupiah dengan biaya penanganannya sebesar 300.000 rupiah dan jumlah yang diterima sebesar 700.000 rupiah. Dan ternyata teman-teman, kita hanya bisa dicairkan sebesar 700.000 rupiah. Nah, di sini kalian bisa klik saja pinjam segera. Nah, maka nanti akan secara otomatis teman-temannya data-data berhasil diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan dalam tahap proses pemeriksaan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Jadi harap dipastikan teman-teman smartphone dalam keadaan aktif, karena pihak aplikasi akan menghubungi Anda melalui telepon jika nantinya data-data kalian akurat. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman.
Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.